Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Bapak Indra dari Sumatera Barat, Pak. Bapak Indra Sumatera Barat. Silakan, Bapak. Nanya tentang syukuran anak, Ustaz. Kita anak-anak, Ustaz. Iya. Di mana diadakan acara syukuran pada maghrib, mengundang tetangga dan family. Untuk acaranya makan, tahlil bersama dan doa yang dipimpin oleh seseorang. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Jawabannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra di Sumatera Barat. Ya, silakan. Ustaz. Iya, walimah khitan itu kalau kita runut sampai ke zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita dapatkan. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada walimatul khitan. Mungkin karena sangat bersahajanya kehidupan di zaman itu, sehingga walimah sangat sedikit. Yang ada ketika itu adalah walimatul urus. Ya, jadi walimah untuk pernikahan. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan bahwa walimatul urus itu wajib. Ya, mengadakan acara makan-makan, ya, itu untuk ya yang berkaitan dengan pernikahan. Ini sebagian ulama mewajibkan karena dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan beliau juga memerintahkannya kepada salah seorang sahabat beliau, aulim walau bisyah, adakan walimah walaupun dengan satu domba. Taib. Adapun walimatul khitan, maka para ulama ya banyak yang membolehkannya. Banyak yang membolehkannya. Dan sudah ada di zaman tabi'ut tabi'in. Wallahu alam di zaman tabi'in apakah sudah ada atau belum, tapi di zaman tabi'ut tabi'in sudah ada. Makanya sudah disinggung oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau. Ya, walimatul khitan ini sudah disinggung oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau. Dan beliau membolehkan dalam kitab itu. Ini menunjukkan bahwa di zaman Imam Syafi'i sudah ada, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hidup di generasi tabi'ut tabi'in. Taib. Ketika walimatul khitan dibolehkan, bukan berarti ya walimatul khitan secara mutlak boleh apapun acaranya, apapun isinya. Tidak demikian. Walimatul khitan pada asalnya dibolehkan. Tapi apabila isinya baik, apabila isinya mubah. Kalau isinya sesuatu yang diharamkan, maka menjadi tidak boleh. Kalau misalnya ada orang yang mengadakan walimatul khitan dengan konser musik misalnya, apakah kita akan membolehkan walimatul khitan yang demikian? Tentunya tidak. Dan tidak ada yang ya berhak memberikan penilaian kepada kita, oh kalian berarti melarang walimatul khitan ya. Dia tidak objektif ketika mengatakan demikian. Dia tidak adil dengan penilaiannya. Karena ketika seseorang melarang walimatul khitan dengan konser musik, bukan berarti dia melarang walimatul khitannya. Tapi karena ada konser musiknya, maka itu mempengaruhi hukum walimatul khitannya. Kalau ingin mengadakan walimatul khitan, maka adakan walimatul khitan, tidak ada masalah. Tapi isi dengan amalan-amalan yang mulia, minimal amalan yang dibolehkan. Seperti makan-makan, ya silahkan adakan walimatul khitan dan undang para tetangga, undang para kenalan untuk datang ke rumah kita ajak untuk makan-makan. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas selamatnya anak dalam proses khitannya. Atau misalnya isi dengan kajian misalnya. Sebelum makan-makan ada kajian dulu. Sehingga yang datang ke rumah kita, dia mendapatkan siraman rohani dan juga mendapatkan manfaat duniawi. Ya, dapat manfaat duniawi, dapat manfaat ukhrawi. Dunia dan akhiratnya dapat semuanya. Maka itu sesuatu yang baik. Atau misalnya ada permainan-permainan, ya diadakan permainan yang mubah, permainan yang dibolehkan. Ya misalnya dikumpulkan anak-anak, kemudian diadakan kuis, ya pertanyaan-pertanyaan agar meriah.
atau perlombaan-perlombaan tanpa ada yang membayar. Yang membayar adalah pelaksana, yang memberikan hadiah pelaksana. Jadi orang yang mengikutinya hanya berlomba saja. Yang mendapatkan kemenangan, maka dia mendapatkan hadiah. Permainan-permainan yang mubah seperti ini dibolehkan, ya. Tapi kalau misalnya acara-acaranya di dalamnya mengandung amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka ini juga menjadi tidak dibolehkan, ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya. Ada amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka jangan kita melakukan walimatul khitan dengan acara-acara yang seperti itu. Ubah, ganti dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada tuntunannya atau paling tidak dibolehkan, ya. Bukan termasuk amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam.